Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan user eksternal di Microsoft Teams. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Udah? Oke. Pada keseharian kita menggunakan Microsoft Teams untuk berkolaborasi dengan rekan kerja kita di internal. Tapi seringkali kita perlu berkolaborasi juga dengan user yang sifatnya eksternal. Misalnya siapa? Vendor atau konsultan yang secara akun mereka tidak memiliki akun Microsoft 365 di tenan kita. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kalau misalkan kita perlu berkolaborasi dengan user eksternal. Baik user eksternalnya itu memiliki akun Microsoft 365 atau user eksternal itu tidak memiliki akun Microsoft 365. Misalnya dia hanya memiliki akun Gmail. Gimana caranya? Yuk kita coba. Oke, sekarang kita mulai dengan kita buka Teams. Sebagai user ini adalah Iwan Kardi. Iwan Kardi ini adalah user biasa ya. Jadi dia bukan user memiliki privilege admin gitu ya. Nah, bagaimana caranya Iwan Kardi ini bisa menginvite user yang berada dari luar organisasinya? Nah, Iwan Kardi ini kan menggunakan domain sagia.my.id. Nah, misalkan dia ingin menginvite orang lain di luar domain ini atau di luar tenan Microsoft 365 ini. Caranya gimana? Caranya adalah dia klik titik 3 di sini ya. Kita manage team. Nah, kita lihat sekarang masih yang user internal ya. Nah, dia ingin menambahkan account lain atau user lain yang memiliki license atau account Microsoft 365. Caranya gimana? Dia add member. Nah, misalkan dia ketikkan di sini adalah sagi@claudia.id. Artinya dia berada di luar organisasi ya, atau domainnya berbeda ya. Oke, di sini kita tambahkan sagi@claudia.id as a guest ya. Kita add. Oke. Nah, di sini bilang di person has been add, tapi dia butuh waktu untuk bisa show up. Sekarang mari kita ke sagi@claudia.id ya. Nah, di sini sagi@claudia.id menerima invitation bahwa Iwan menambahkan dia sebagai guest di tenan Claudia Development, yang mana itu bukan tenan berbeda ya. Di sini user Sagi menerima invitation bahwa dia sudah di-add ke tenan di Microsoft Teams ya. Itu milik dari tenan sagia.my.id ya. Nah, kita open. Nah, dari sini ada semacam kayak request permission untuk dia bisa mengakses data kita ya. Karena kita melakukan ini beda tenan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan accept. Oke. Kebetulan tim saya terlogin ke Teams kantor, jadi saya pakai yang web aja ya. Use web app instead. Nah, user Sagi ya, sagi@claudia.id, yang mana dia adalah user eksternal, bisa atau sudah bisa melihat isi dari Teams yang dia di-invite walaupun berbeda tenan. Oke. Nah, kelihatan dari mana? Kelihatan dari sini. Oke. Kalau kita lihat di sini ada dua company sini. Yang pertama adalah actual company saya ya, yang kedua adalah company di mana saya di-invite sebagai guest ya. Nah, inilah kalau misalkan kita sedang sebagai guest kelihatan kok kayaknya sepi gitu ya. Nah, ini karena kita sedang masuk ke tenannya milik guest. Untuk balik lagi ke tenan milik kita sesimpel kita balik ke sini. Nah, oke. Nah, view-nya balik lagi ke tempat saya bekerja seperti biasa, gitu ya. Dan kalau misalkan saya mau ngelihat lagi yang dari tenan sagia.my.id gimana? Sesimpel saya tinggal klik di sini, kemudian saya klik di sini, ya, untuk berpindah tenan. Bisa ngapain aja user guest? Basically user guest bisa melakukan apa saja. Misalkan di sini saya
hello, gitu ya. Nah, or kita mau memposting file, oke, misalkan kita upload file. Nah, ini kayak pakai invoice saya aja ya. Oke. Nah, basically kita jadi seperti member biasa, kita bisa memposting ataupun melakukan reply chatting seperti biasa, gitu ya. Tadi kita sudah berhasil meng-add guest yang memiliki akun Microsoft 365. Lalu bagaimana kalau user yang ingin kita add atau guest yang ingin kita add itu tidak punya akun Microsoft 365? Anggaplah dia cuma punya akun Google, gitu ya. Misalkan user perseorangan gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya sama. Nah, misalkan sekarang di sini kita sudah terlogin lagi ke user Iwan Kardi di tenantsagia.my.id ya. Saya mau menambahkan user. Misalkan sama seperti tadi, saya manage team. Oke. Nah, sini, ini yang user tadi ya. Nah, saya mau menambahkan user yang hanya memiliki akun Google. Misalkan di sini adalah Rudy Triganto. Saya copy emailnya. Oke. Nah, kemudian saya add member. Kita paste aja. Nah, di sini add Rudy Triganto @gmail. Add. Oke, basically sama seperti tadi ya. Dan sekarang mari kita ke view dari Rudy Triganto. Nah, di sini Rudy Triganto sudah menerima invitation sama seperti yang tadi ya. Dia menerima invitation untuk masuk ke Teams Project Titan, gitu ya. Nah, kemudian dia bisa masuk ke Teams dengan cara klik Open Microsoft Teams. Nah, tentu saja karena dia baru pertama kali, dia perlu melakukan sign in ya. Sign in ini pakai apa? Sign in-nya karena dia tidak memiliki akun Microsoft 365, dia sign in menggunakan code. Nah, di sini kita send code. Nah, kita balik lagi ke email. Kodenya sudah dimasukin atau sudah dikirim ke dalam email. Ini ya. Nah, kita cek lagi email kita. Nah, ini dia. Ini kodenya. Paste. Sign in. Nah, sama seperti tadi, dia meminta permission untuk membaca data kita. Gitu ya. Nah, di sini kita accept. Oke. Saya pakai web app aja ya, karena sama tadi. Ini Teams desktop saya masih ke login ke tenan perusahaan saya ya. Ya. User rudytriganto@gmail.com sudah terlogin ke Microsoft 365 atau Microsoft Teams. Ini ya. Dan bisa apa aja? Sama. Dia juga seperti user biasa. Dia bisa mereply, misalkan sini hai juga, ya. Dia bisa memposting file. Misalkan kita upload file yang lain. Nah, ini misalkan file jajanan saya di Tokopedia. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke user Iwan. User Iwan ini sudah bisa berkolaborasi dengan user eksternal seperti Sagi@claudia.id ini dan rudytriganto@gmail.com ini ya di Project Titan. Dan kalau misalkan kita lihat di sini yang tadi diposting oleh Sagi maupun Rudy Triganto juga file-filenya ya, ini bisa dilihat maupun dikolaborasikan bersama user yang berada di Teams Project Titan ini. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa berkolaborasi ke user eksternal menggunakan Microsoft Teams. Kalau user yang kita invite itu memiliki akun Microsoft 365, gampang, dia cuma tinggal login dan memberikan consent untuk bisa berkolaborasi secara Teams. Sedangkan kalau misalkan user yang satu lagi itu tidak memiliki akun Microsoft 365, dia bisa login ataupun relogin menggunakan token yang akan dikirim tiap kali dia mencoba login. Untuk sekarang itu dulu,